Halo, selamat datang teman-teman para pejuang CPNS, khususnya guru IPS SMP yang akan melaksanakan SKB. Kembali lagi bersama saya Uni di channel Uni Kreatif. Teman-teman, tolong bantu saya untuk subscribe ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang 30 soal tryout SKB IPS atau CPNS Pedagogi IPS untuk guru SMP atau IPS SMP pada part 3. Baik, langsung dengan soalnya. Proses komunikasi yang sehat antara guru IPS dengan peserta didik menjadikan pembelajaran berkualitas, yaitu jika pesan guru yang diterima siswa memiliki daya tarik karena A. Adanya kepentingan bersama, B. Adanya kesamaan kepribadian, C. Adanya kesesuaian hobi, D. Memiliki nasib yang sama antara guru dan siswa, E. Adanya kesesuaian pesan dengan budayanya. Jadi jawabannya adalah E. Adanya kesesuaian pesan dengan budayanya. Proses komunikasi yang sehat antara guru IPS dengan peserta didik menjadikan pembelajaran berkualitas, yaitu jika pesan guru yang diterima siswa memiliki daya tarik karena adanya kesesuaian pesan dengan budayanya, sehingga pembelajaran itu lebih menarik bagi siswa. Baik, soal selanjutnya. Seorang guru IPS memiliki kepribadian sosial atau social skill yang baik, sehingga seorang guru mampu melakukan komunikasi sosial secara elegan. Sebagai guru IPS, sebaiknya mampu melakukan interaksi edukatif antara lain sebagai berikut. A. Berkomunikasi dengan bahasa yang santun dan saling menghormati. B. Edukator, konselor, motor, penggerak, dan memiliki kebanggaan diri. C. Mampu berkomunikasi dengan baik, berprasangka baik, dan berpikir positif. D. Fasilitator, pembimbing, dan memiliki kedekatan dengan siswa. E. Memiliki kedekatan batin dan saling percaya antara guru dan siswa. Ingat teman-teman, kata kuncinya di sini adalah komunikasi sosial kepada seorang guru kepada siswa. Jadi jawabannya adalah C. Mampu berkomunikasi dengan baik, berprasangka baik, dan berpikir positif. Kemampuan guru IPS yang melakukan interaksi edukatif yaitu dengan berkomunikasi dengan baik, berprasangka baik, dan berpikir positif. Hal ini sesuai dengan kepribadian sosial yang harus dimiliki seorang guru dalam berkomunikasi dengan siswanya. Soal selanjutnya. Era globalisasi yang didukung perkembangan teknologi informasi yang sangat mempengaruhi kemajuan pembelajaran IPS, khususnya pemilihan media yang kekinian. Jika guru IPS mengajarkan tentang negara maju dan modern, maka media pembelajaran IPS berbasis IT yang tepat dan mudah dihayati adalah A. Ilustrasi dan contoh, B. Foto dan gambar, C. Audiovisual, D. Penayangan televisi, E. Pemutaran video. Ingat teman-teman, ini jadi media yang berbasis IT. Jadi jawabannya adalah E. Pemutaran video. Media pembelajaran IPS berbasis IT yang tepat dan mudah dipahami, salah satunya dengan pemutaran video. Soal selanjutnya. Teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa A. Lembar observasi diri, B. Teknik penilaian kelas, C. Lembar pencapaian kompetensi, D. Lembar penilaian diri, E. Lembar keaktifan siswa. Jadi jawabannya adalah D. Lembar penilaian diri. Teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang dapat digunakan berupa lembar penilaian diri. Soal selanjutnya. Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan IPS peserta didik. Penilaian pengetahuan dilakukan oleh A. Guru mata pelajaran IPS, B. Guru IPS bersama komite sekolah,
C. Pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. D. Guru dan stakeholder sekolah. E. Guru IPS dan guru bimbingan konseling. Jadi, kira-kira siapa yang berhak untuk menilai pengetahuan siswanya? Jadi, jawabannya adalah A. Guru mata pelajaran IPS. Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan IPS peserta didik. Penilaian pengetahuan dilakukan oleh guru mata pelajaran IPS, bukan guru mata pelajaran yang lain tentunya, karena IPS ya guru IPS. Soal selanjutnya. Model pembelajaran abad 21 mengacu pada pergeseran paradigma belajar abad 21, sehingga menuntut pada perubahan penilaian yang selaras dengan tuntutan zaman, yaitu untuk memenuhi tuntutan dan tantangan kehidupan di abad 21 yang menuntut cara berpikir dan bertindak kritis, kreatif, mandiri, dan lain-lain. Oleh karenanya, model penilaian pembelajaran IPS dianjurkan sebagai berikut. A. Menggunakan penilaian yang secara internasional atau PISA. B. Mengembangkan model penilaian jenis pilihan ganda dengan alternatif jawaban yang lebih produktif. C. Disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. D. Mengembangkan kemampuan berpikir menggunakan otak kiri dan otak kanan. E. Mengembangkan kemampuan untuk berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Jadi jawabannya adalah E. Model penilaian pembelajaran IPS dianjurkan yaitu untuk mengembangkan kemampuan untuk berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Soal selanjutnya. Untuk memudahkan pemahaman materi kepada peserta didik, Pak Anto menggunakan peta konsep untuk pembelajaran IPS. Peta konsep maksudnya A. Video animasi gambar hidup. B. Video animasi tangan yang membuat sebuah gambar dan tulisan dirangkai membentuk cerita tentang konsep. C. Media untuk menyederhanakan konsep yang rumit dengan menggunakan lingkaran, kotak, ikon, dan garis untuk menghubungkannya. D. Melalui teknologi pembelajaran, para pendidik akan mudah melakukan simulasi pembelajaran. E. Video animasi untuk pembelajaran berupa cerita. Jadi, jawabannya adalah C. Peta konsep adalah sebuah media pembelajaran untuk menyederhanakan konsep yang rumit dengan menggunakan lingkaran, kotak, ikon, dan garis untuk menghubungkannya untuk lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Soal selanjutnya. Yang cocok menggunakan model cooperative learning, sedangkan media pembelajaran yang cocok menggunakan sosiometri. Oleh karenanya model penilaian autentik untuk pembelajaran IPS dalam hal ini adalah A. Mengekspresikan pengetahuan dan keterampilannya. B. Memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah. C. Memberikan gambaran kemampuan siswa. D. Memberikan umpan balik maksimal. E. Mensimulasikan situasi yang dapat ditemui di dalam dunia nyata. Jadi soalnya kurang lengkap ya ini teman-teman. Jadi tapi sudah bisa diambil maknanya. Jadi media pembelajaran yang cocok menggunakan sosiometri itu apa? Jadi jawabannya adalah A. Mengekspresikan pengetahuan dan keterampilannya. Pada penggunaan sosiometri, oleh karenanya model penilaian autentik cocok untuk pembelajaran IPS dalam ini adalah mengekspresikan pengetahuan dan keterampilannya. Soal selanjutnya, pembelajaran IPS tentang letak Indonesia dalam posisi silang antara benua Asia, Australia, dan Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Untuk itu media yang cocok adalah A. Peta Indonesia dan globe. B. Peta Australia dan Asia. C. Peta Asia Pasifik. D. Peta Asia Barat. E. Peta Asia Selatan. Jadi jawabannya adalah C. Peta Asia Pasifik. Peta Asia Pasifik dapat menunjukkan tentang letak Indonesia dalam posisi silang antara benua Asia dan Australia, dan
2 samudra, 2 samudra Pasifik dan samudra Hindia. Soal terakhir. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik adalah standar kompetensi lulusan dimensi keterampilan. Sedangkan dimensi sikap antara lain A. Takwa, berkarakter, peduli, sehat jasmani rohani sesuai perkembangan peserta didik. B. Sehat jasmani dan rohani, takwa, jujur, berkarakter, tanggung jawab sesuai dengan perkembangannya. C. Tanggung jawab pembelajar, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak. D. Takwa, berkarakter, jujur, peduli, tanggung jawab pembelajar, sehat jasmani, rohani sesuai dengan perkembangan anak. E. Takwa, jujur, peduli, tanggung jawab, sehat jasmani, rohani. Jadi dimensi sikap ini ditunjukkan pada pilihan jawaban D, yaitu dimensi sikap antara lain takwa, karakter, jujur, peduli, tanggung jawab, pembelajar, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak. Baik, terima kasih teman-teman. Saling membantu ya teman-teman. Saya minta bantuannya untuk subscribe dan like. Dan kemudian saya akan menyajikan materi-materi yang lebih kompleks lagi untuk teman-teman semua. Tapi jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Terima kasih.